Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari karya karsa dari tulisannya Isabella Putri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita berjudul Teror Penghuni Gedung Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Amarah yang terpendam dalam hati dapat menjadi sebuah rasa benci, dan ketika hati sudah diselimuti kebencian, rasa ingin menyakiti pun hadir di sana. Anantasena, sosok pria sederhana dengan banyak keahlian yang dia miliki, kehidupan yang pasang surut mempertemukannya dengan seorang pejabat di sebuah daerah. Dan dari beliau inilah Sena mendapat pekerjaan baru yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sampai suatu ketika Sena mendapatkan surat pemberhentian kerja dari tempatnya bekerja. Usut punya usut, ternyata sang pejabatlah yang meminta kepala unit di tempat Sena bekerja untuk memberhentikan Sena dengan alasan yang tidak jelas. Dari situlah amarah dan kebencian tumbuh subur di dalam hati dan pikiran Sena. Malam itu Sena sendirian di tengah gelap dan lembabnya sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda, yang menurut warga desa sekitar terkenal angker dan banyak misteri di dalamnya. Namun tidak ada sedikit pun kengerian dalam benak Sena dan tidak ada lagi takut yang dia rasakan. Demi menuntaskan dendam kepada orang yang sudah membuat hidup dan keluarganya menjadi susah, Sena telah mantap untuk menempuh jalan pintas. Jalan pintas yang dimaksud adalah dengan mencari perewangan dari sosok jin penghuni gedung tua tersebut. Suara-suara yang sedari tadi mengganggu hanya dianggap angin lalu. Malah dengan sengaja Sena memancing para penghuninya untuk menampakkan diri. "Mana wujud kalian? Hadirlah!" ucap Sena memecah sunyi. "Ini aku bawakan hidangan untuk kalian. Aku ingin mengikat perjanjian di sini." Hampir 2 jam menunggu namun tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk penghuni gedung tua itu. Dengan penuh rasa kesal, Sena mengumpat serta mengolok-olok semua makhluk yang berada di situ. "Ternyata tempat ini gak ada seram-seramnya," seru Seno seolah menantang para penghuni gedung tua itu. Belum lama Seno terdiam, suasana tiba-tiba hening. Suara binatang malam yang tadi terdengar pun hilang. Suhu di dalam ruangan yang gelap tanpa penerangan pun berubah menjadi panas. Keringat mulai membasahi tubuh Seno disertai rasa gelisah yang membuatnya tidak nyaman saat itu. Sekelebat bayangan muncul di depan Sena. Lalu terdengar suara benda jatuh dari atap gedung yang membuat bulu kuduk Sena pun berdiri. Kini keraguan mulai muncul dalam hati Sena, dan Sena pun memutuskan untuk menyudahi ritualnya malam itu. Belum sempat Sena beranjak keluar dari dalam gedung itu, tiba-tiba angin kencang yang entah datangnya dari mana menghempaskan tubuh Sena hingga membentur ke dinding. Belum sempat Sena terbangun, suara auman harimau menggema memekakkan telinganya. Rasa takut yang hampir tidak dirasakannya sedari awal memasuki gedung tua itu kini hadir dan membuat tubuhnya menjadi lemah seketika. Sepasang mata merah menyala terlihat dalam gelap. Sena yang kini duduk terdiam dan tidak mampu menggerakkan bagian tubuhnya pun hanya bisa memandanginya. Sedetik kemudian sosok makhluk berbulu dengan kukunya yang tajam seperti cakar harimau sudah mencekik dan mengangkat tubuh Sena. Kini Sena hanya pasrah. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah menunggu mati. Sambil menggeram, makhluk itu menghempaskan lagi tubuh Sena hingga membentur sebuah benda keras. Dan seketika itu juga Sena kehilangan kesadarannya. Entah sudah berapa lama Sena tidak sadarkan diri, dan ketika terbangun, Sena sudah berada di bawah pohon beringin yang sangat besar. Nampak di kejauhan ada sebuah desa dengan gapura besar, tepat sejajar dengan pohon beringin di mana dia berada saat ini. Sena mencoba berdiri dengan terhuyung-huyung, tapi rasa sakit di seluruh bagian tubuhnya memaksa Sena untuk kembali duduk. Dengan penuh rasa cemas,
Sena menatap sekitar, dalam hati dia berkata, "Di mana aku saat ini?" Batin Sena sambil terus memandangi tempat yang sangat asing baginya. Sena berharap ini semua hanyalah sebuah mimpi dan ingin segera terbangun. Karena dia masih ingat dengan jelas di mana saat itu dia berada dan kejadian apa yang sedang menimpanya. Tidak ingin membuang waktu, Sena bangkit dari duduknya dan berjalan menuju gapura yang berada tidak jauh dari tempatnya saat ini. Sena berharap dengan melewati gapura besar di depan sana akan ada petunjuk untuk menemukan jalan pulang. Tapi hal aneh pun terjadi. Sudah terasa lama Sena berjalan menuju gapura besar itu, namun dia tidak juga sampai. Seolah-olah gapura besar itu pun ikut bergerak maju menjauhinya. Lelah, lapar dan haus, serta batin yang tersiksa membuat Sena ingin menangis. Mencoba berteriak untuk meluapkan kekesalannya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kini bagian tubuh Sena seolah-olah tidak bisa diperintah oleh otaknya lagi. Ingin duduk untuk beristirahat sejenak saja, tapi kedua kakinya tidak mau menghentikan langkahnya. Sadar akan kesalahannya saat di gedung tua malam itu, hati Sena berbisik, "Maafkan aku. Siapapun yang merasa tersakiti oleh sikap dan perbuatanku, tolong maafkan aku. Aku lelah, aku mau pulang." Air mata tiba-tiba menetes mengalir di kedua pipi Sena ketika bayangan wajah istri dan anak-anaknya hinggap di benaknya. "Maafkan aku sayang, maafkan ayah ya nak. Aku hanya seorang suami dan ayah yang tidak berguna, tidak bisa membahagiakan kalian." Entah datangnya dari mana sosok pemuda yang persis seperti Sena pun muncul di belakangnya. Dengan pakaian serba putih dan wajah nampak berseri serta senyum yang tulus, pemuda itu mengucapkan salam dan berkata, "Kau tidak meminta maaf padaku?" tanya pemuda itu. "Selama ini aku terus mengalah dan selama ini kau abaikan, Sena," seru pemuda itu dengan nada sedikit keras. Merasa kaget mendengar suara yang sama persis dengan suaranya, Sena berusaha membalikan badannya. Dan ketika berhadapan dengan sosok pemuda yang sama persis dengan dirinya, Sena pun jatuh terduduk karena tertegun dengan kejadian aneh yang dialaminya saat ini. Mulut yang dari tadi seperti terkunci akhirnya bisa digunakan Sena untuk berbicara lagi. Dan kedua kaki yang memaksa untuk terus melangkah pun akhirnya berhenti. "Waalaikumsalam. Maaf mas, masnya siapa ya? Kenapa kita berdua bisa mirip sekali mas?" tanya Sena dengan nada suara bergetar. "Aku adalah dirimu. Aku adalah rasa kasih sayangmu, sebagian kecil kebaikan yang ada dalam hatimu yang selama ini kau buang dan bahkan hampir kau kubur," jawab pemuda itu. Pemuda itu lalu duduk di hadapan Sena dan kembali berkata, "Kenapa kau tidak pernah berpikir untuk memaafkan dirimu sendiri? Kenapa kau sibuk menyalahkan orang lain atas apa yang menimpamu? Aja rumongso bisa, nanging bisa rumongso," lanjut pemuda itu. "Jauhi dan tinggalkan sifat dan sikap tinggi hati, dan jangan pernah mempunyai sifat sombong, karena hanya yang maha kuasalah yang berhak atas itu." Dengan senyum yang tulus, pemuda itu menasihati Sena. Menyadari semua kesalahan yang sudah dilakukannya, Sena tertunduk dan menangis sejadi-jadinya. Bayangan wajah dari orang-orang yang telah disakitinya pun muncul saat itu. Sambil memegang kedua lengan Sena, pemuda itu berkata lagi, "Kesulitan yang sedang menimpa kita saat ini bisa jadi itu adalah karma atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi berhentilah menyalahkan orang lain, apalagi sampai kau menyimpan dendam dan ingin menyakiti orang tersebut." Sena hanya terdiam ketika mendengar nasihat yang berasal dari bagian dirinya sendiri. Rasa malu yang kini hadir membuat Sena hanya tertunduk menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya di hari lalu. Tidak cukup dengan menyesalinya saja, tapi kita harus berubah dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Karena setiap udara yang Tuhan izinkan untuk kau hirup, itu bukan hanya berkah, tapi juga sebuah tanggung jawab. Sekarang selesaikan bagian dari takdirmu. Berserah dirilah kepada Sang Maha Pencipta. Semoga kemudahan dan keridhoannya selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil memeluk Sena, pemuda itu berkata dan lenyap dari hadapan Sena. Seolah mendapat kekuatan baru, Sena bangkit dari duduknya sambil menyapu air mata menggunakan kedua tangannya. Sena kembali menatap keadaan sekitarnya. Gapura besar yang tadi seolah menjauh, kini sudah nampak jelas di hadapan Sena.
Sena melanjutkan langkahnya memasuki gapura besar yang terbuat dari bambu hitam dengan berbagai ornamen bergantungan di bagian atas gapura tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepadamu ya Rob. Sambil melangkah tidak lupa Sena mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Sena sudah melewati gapura besar itu, suasana pun seketika berubah menjadi gelap. Tadi sewaktu masih berada di luar gapura, suasana nampak seperti siang hari. Panas matahari seperti menyengat kulitnya. Tapi sekarang, udara terasa sangat dingin sampai membuat gigi Sena gemeretak menahan dingin. Lama Sena berjalan dalam gelap malam dan akhirnya di ujung jalan nampak cahaya berkelebat seperti nyala api. Sena pun segera berjalan menuju cahaya tersebut. Alhamdulillah, akhirnya ada juga rumah di sini. Belum sempat Sena mengetuk pintu rumah tersebut, tiba-tiba sesosok lelaki parubaya membukakan pintu dan segera menyuruh Sena untuk masuk. Sena yang merasa bingung pun segera masuk menuju ke dalam rumah itu. Beruntung kamu bisa sampai di sini, Nak, bisik pria itu sambil memegang janggutnya. Banyak manusia yang datang secara tidak sengaja ke sini harus berakhir menjadi budak dari penguasa kami di sini, Nak, imbu pria pemilik rumah itu. Sekarang saya sedang berada di mana, Pak? Tanya Sena yang masih mendekap tubuhnya menahan dingin. Sambil memperkenalkan diri, sosok pria setengah baya itu pun berkata, di sini aku biasa dipanggil Simo dan tugasku adalah menjaga gerbang gaib di bagian paling belakang dari kerajaan ini. Sekarang kau berada di alam jin dan tepatnya berada di kerajaan Bayu Geni. Iya Mbah, maafkan atas kelancangan saya. Lalu apa maksudmu menantang bangsa kami untuk hadir di gedung tua malam itu? Tanya Mbah Simo dengan wajah yang penuh amarah. Beruntung aku dengan cepat membawamu pergi ketika Panglima Barat kerajaan ini lengah setelah melemparkan tubuhmu. Dan kini Panglima yang bernama Durma itu sedang murka dan sedang mencarimu untuk dijadikan budaknya. Sena hanya diam tertunduk, menyesali perbuatan bodoh yang dilakukannya malam itu. Maafkan aku Mbah. Maafkan atas kebodohanku. Dengan penuh penyesalan, Sena mengungkapkan rasa bersalahnya. Apa yang sedang kau cari, Nak? Kekayaankah atau kesaktian? Tanya Mbah Simo dengan nada yang lebih halus. Aku bisa mengantarmu ke tempat makhluk sebangsaku jika kekayaan atau kesaktian yang kau cari. Kini Sena menatap Mbah Simo dengan penuh harap. Hati dan pikiran Sena kembali diselimuti hawa nafsu dan keserakahan. Dalam hati Sena berkata, dengan kesaktian, aku bisa dengan mudah membuat keparat itu menyesali perbuatannya. Dia harus merasakan penderitaan yang aku rasakan sama ini. Dan dengan kekayaan, aku tidak perlu bersusah payah lagi bekerja. Gumamnya dalam hati. Di dunia nyata, saat ini tubuh Sena terbaring tidak sadarkan diri dengan detak jantung yang lemah. Nampak seseorang anak lelaki duduk di samping tubuhnya yang sudah terbaring selama 3 hari. Anak lelaki yang usianya belum genap 6 tahun itu sedang mengusap kening ayahnya sambil sesekali memeluknya. Bu, apakah ayah bisa sembuh lagi? Sang ibu lalu menghampiri dan membelai rambut anaknya. Mari sama-sama kita berdoa, Nak. Minta kesembuhan buat ayah. Semoga Allah memberi kekuatan dan kesehatan untuk ayah. Jawab ibu itu sambil menahan sedih dan tidak tega melihat suami tercinta yang hanya bisa berbaring dengan tidak sadarkan diri. Setelah ditemukan warga desa di sekitar gedung tua, lalu Sena diantarkan pulang oleh ketua RT setempat. Warga menemukan tubuh Sena terbaring tidak berdaya dengan detak jantung sangat lemah. Tubuhnya terbaring di bawah pohon besar di depan gedung tua itu. Berdasarkan kartu tanda pengenal yang ada di dalam dompet Sena, akhirnya warga sepakat untuk langsung membawanya pulang. Bukan tanpa alasan warga langsung membawa Sena pulang. Tapi ketua RT setempat yang juga seorang ustadz merasakan ada aura mistis dalam tubuh Sena. Malam sebelum Sena ditemukan, Ustadz Malik bermimpi ditemui sesosok lelaki parubaya yang mengenakan pakaian serba hitam. Sosok itu adalah Mbah Simo, penunggu gerbang gaib yang ada di dalam gedung tua itu. Mbah Simo menyampaikan bahwa jiwa Sena saat ini ada bersamanya di alam lain. Dan Mbah Simo juga meminta Ustadz Malik untuk membawa tubuh Sena pulang. Ustadz Malik lalu menjelaskan kepada keluarga Sena apa yang sedang terjadi saat ini. Di sisi lain, suasana desa di daerah sekitar gedung tua tersebut menjadi sangat mencekam.
Banyak makhluk astral mengganggu warga desa sekitar. Banyak penampakan-penampakan yang ditemui warga, serta banyak juga warga sekitar yang kerasukan makhluk halus penghuni gedung tua tersebut. Ustadz Malik selaku ketua lingkungan dan sesepuh daerah tersebut meminta warga untuk tidak mendekati gedung tua itu, serta meminta menambah jumlah orang untuk berjaga ronda di malam hari. Ini pasti karena ulah orang yang kita temukan di bawah pohon itu, Lek, celetuk Dayat di dalam pos. Sambil mengangkat gelas kopi yang masih panas dan meniup-niupnya, Lek Bejo menjawab, orang yang kita temukan itu, kalau ndak orang sakti, ya mesti orang bodoh. Lawang kita yang asli orang sini ndak berani masuk ke dalam gedung itu sendirian. Bocah bodoh itu malah ke sana. Kok yo ulah marani gebuk? Jawab Lek Bejo yang membuat suasana tegang sedikit mencair. Malam ini kita cuma berempat loh, Lek. Pak Bowo dan Pak Giman janjian masuk angin. Jadi mereka nggak ikut ronda malam ini, keluh Dayat sambil menghisap rokok kreteknya. Dari ujung jalan pertigaan yang menuju desa, nampak sorot lampu motor yang berjalan menuju pos ronda. Namun anehnya motor berjalan sangatlah pelan. Padahal jalan di kampung itu terbilang rata dan tidak berlubang. Dengan seksama Lek Bejo, Dayat, Panji, dan Yanto mengamati motor yang berjalan ke arah mereka. Kurasa lebih 10 meter jarak antara motor dengan pos ronda itu. Tiba-tiba motor berhenti dan rubuh ke sebelah kanan. Hal itu membuat Lek Bejo, Dayat, Panji, serta Yanto kaget dan berlari menghampiri motor yang tergeletak tanpa ada pengendara di sekitarnya. Lah, orangnya kemana ini? Tanya Lek Bejo kepada ketiga temannya. Jangan-jangan motor setan, Lek. Lambemu, mana ada demit punya motor? Belum hilang rasa penasaran mereka, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pertigaan jalan yang menuju ke arah mereka. Tolong, tolong. Suara teriakan terdengar dari arah motor itu datang tadi. Terlihat dari kejauhan, seseorang berlari dengan nafas tersegal-segal menuju tempat Lek Bejo dan kawan-kawan berada. Dengan rasa cemas bercampur takut, mereka berlari menghampiri orang tersebut. Loh, kamu kenapa, Wan? Iya, Wan, kamu dikejar apa? Tenang, Wan, tenang, kamu sudah aman sekarang, sambung Dayat sambil menggosok-gosok punggung Iwan. Belum sempat Iwan menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba muncul sosok hitam tinggi besar di ujung pertigaan jalan. Sosok itu memandangi mereka berlima, seolah sedang memperingati mereka. Tanpa aba-aba, kelima orang itu berlari berhamburan menuju pos ronda, mengabaikan sepeda motor yang tergeletak di tengah jalan. Kita pulang saja, Lek, ajak Dayat dengan nafas yang tersegal-segal. Iya, Lek, di sini sudah tidak aman. Aku takut diculik genderuwo tadi, Lek. Dengan wajah pucat dan badan gemetar, Yanto menimpali. Sek. Pulang soal gampang. Sekarang yang penting kita lapor dulu ke Pak Ustadz RT. Jawab Lek Bejo. Wan, kamu gak bisa lari pontang-panting, tapi motormu malah keluyuran sendiri. Ceritanya bagaimana? Jadi begini, Iwan mulai menjelaskan. Di depan gerbang gedung tua tadi, ada bapak-bapak badannya tinggi besar dengan pakaian serba hitam. Dia berdiri menghadang tepat di depan motorku. Begitu aku membuka helmku, orang itu sudah berubah menjadi makhluk hitam tinggi besar dengan gigi panjang dan kuku yang sangat panjang. Dengan nada bergetar, Iwan menceritakan hal yang baru saja dia alami. Wes, ceritanya besok lagi. Sekarang kita ke rumah Pak Ustadz RT. Keburu demit itu kesini, ujar Lek Bejo memotong cerita Iwan. Dayat dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Baru saja mereka akan keluar dari pos ronda, tiba-tiba terdengar suara tawa yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setelah itu sekelebat bayangan muncul, diiringi aroma wangi daun pandan. Iwan yang tiba-tiba jatuh lalu tidak sadarkan diri, membuat Lek Bejo dan yang lain menjadi tambah bingung. Wan, semaput kok ndak pilih tempat enak toh, Wan? Seletuk Lek Bejo sambil mengangkat tubuh Iwan dan menepuk-nepuk kedua pipi Iwan. Belum hilang rasa ketakutan dan kepanikan mereka, sosok hitam tinggi besar muncul di depan pos ronda yang membuat Lek Bejo, Dayat, Panji, serta Yanto lari tunggang langgang meninggalkan Iwan seorang diri di dalam pos ronda. Pagi pun tiba, kabar munculnya sosok yang mengganggu Iwan, Lek Bejo, Dayat, Panji, dan Yanto pun menyebar ke seluruh penjuru desa. Kabar tersebut membuat warga menjadi takut dan tidak tenang. Ditambah lagi kondisi Iwan yang belum sadarkan diri dari pingsannya semalam.
Ustadz Malik bersama sesepuh desa lainnya sedang berencana untuk mendatangi dan masuk ke dalam gedung tua. Mereka ingin melihat situasi di dalam gedung tua tersebut. Mungkin ada bagian tempat yang kotor, atau ada yang sengaja membuatnya kotor dan perlu dibersihkan, sehingga para penghuninya tidak lagi meneror warga setempat. Di rumah Iwan, pagi menjelang siang itu tidak seperti biasanya. Nampak ramai orang sedang berada di sana. Lebejo salah satunya. Sosok pria yang kalau bicara asal ceplas itu, kali ini hanya terdiam sambil memegang kuat kaki Iwan. Iwan meronta-ronta dan mengamuk seperti orang yang sedang kesurupan. Ustadz Malik dan para sesepuh desa yang baru saja sampai di depan rumah Iwan hanya bisa terdiam ketika Iwan menghempaskan 6 orang yang memegangi tubuhnya. "Malik, kau yang harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa warga desa ini," ucap Iwan dengan nada berat yang sambil menggeram. Iwan masih menatap Ustadz Malik dengan tajam. Sepertinya makhluk yang sedang merasuki tubuh Iwan mempunyai dendam sendiri terhadap Ustadz Malik. "Kembalikan tubuh bocah yang kau ambil dari bawah pohon itu. Kalau tidak, aku akan membawa bocah ini sebagai gantinya," ibu makhluk yang sedang merasuki Iwan. Ustadz Malik dibantu Pak Selamet membaca doa-doa untuk menetralisir aura jahat dan mengusir makhluk yang merasuki tubuh Iwan. "Pergilah, kami akan bersihkan tempatmu dan akan menjaganya supaya tidak ada kejadian seperti tempo hari," tegas Ustadz Malik sambil mengusap wajah Iwan. "Ingat Malik, aku akan datang lagi sebelum kau kembalikan tubuh bocah yang sudah menantang dan mengotori tempat kami itu." Setelah selesai berbicara dan dengan tawa yang terdengar menggelegar itu, tubuh Iwan seketika lemas dan kembali pingsan. Ustadz Malik meminta beberapa muridnya untuk menjaga Iwan karena khawatir makhluk itu akan kembali merasuki tubuh Iwan yang saat ini dalam kondisi lemah. Malam pun tiba. Suasana desa yang biasanya ramai pun kini sunyi senyap. Warga enggan keluar rumah karena merasa ketakutan. Warung kelontong milik Pak Sukat yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya warga di malam hari pun sudah tutup sebelum maghrib tiba. Warga desa benar-benar merasakan takut yang luar biasa. Apalagi makhluk yang merasuki tubuh Iwan juga mengancam untuk kembali lagi. Di rumah kepala dusun, Pak Selamet, Ustadz Malik, perangkat desa dan sesepuh desa sedang mengadakan pertemuan untuk membahas masalah teror hantu gedung tua tersebut. Untuk menjaga keamanan di malam hari, Pak Budi yang menjabat sebagai kepala dusun menunjuk beberapa warga yang terkenal pemberani dan memiliki pengalaman spiritual, serta dibantu juga dari warga desa-desa tetangga yang dengan sukarela menawarkan diri untuk ikut menjaga keamanan desa dari teror makhluk penghuni gedung tua itu. Sedangkan Ustadz Malik, Pak Selamet, Pak Budi dan Arya akan mencoba mediasi dengan jin penunggu gedung itu. "Sepertinya salah satu cara terbaik adalah dengan merasuki Lawang Ageng," ucap Pak Selamet, memulai rencana untuk bermediasi dengan makhluk astral di sana. Lawang Ageng adalah nama sebutan gedung tua tersebut. Orang tua zaman dulu memberi sebutan Lawang Ageng karena pintu masuk ke dalam gedung tua itu sangatlah besar. "Sepertinya memang harus begitu Pak Selamat. Tapi kita rencanakan dulu baik-baik agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan," balas Ustadz Malik menyetujui rencana dari Pak Selamat. Setelah sepakat, akhirnya diputuskanlah bahwa Ustadz Malik dan Pak Selamat yang akan masuk ke dalam gedung tua Lawang Ageng. Sedangkan Pak Budi akan menggelar doa bersama warga di balai dusun setempat. Sementara itu Arya bersama Lebejo, Rahmat, Fajar, serta Dayat akan menunggu di luar gedung tua tersebut. Di kediaman Sena, rasa khawatir sedang mendera keluarga Sena, dikarenakan tubuh Sena mendadak bergetar menggigil seperti orang yang sedang kedinginan. Akhirnya paman Sena yang bernama Aji Sadewa pun turun tangan. Diambilnya segelas air putih, lalu diberi doa-doa dan diusapkan ke seluruh bagian tubuh Sena. Paman Aji pun lalu menyelimuti tubuh Sena menggunakan kain sarung yang ia kenakan. Ajaibnya, tubuh Sena seketika berhenti bergetar dan kembali tenang. "Nasib membawamu melangkah begitu jauh Sena, dan semoga takdir membawamu kembali lagi ke dunia ini," gumam paman Aji. "Apa kau tidak bisa membantu keponakanmu lebih jauh lagi Dewa?" tanya ayah Sena yang juga kakak dari paman Aji Sadewa. "Nek Bejo, aku iso mlebu nyusul Sena Kang, tapi urung mesti iso aku bali," ucap paman Aji menjelaskan. "Mendapat kesulitan karena kemarahannya sendiri."
ucap ayah Sena sambil memegang kepala Sena. Mari sama-sama kita mendoakan Sena. Semoga Gusti Allah memberikan rahmat serta melindungi Sena dari segala tipu daya setan. Malam ke-7 tepat 7 hari sudah Sena tidak sadarkan diri. Malam Selasa Kliwon. Mungkin akan jadi malam penentuan bagi Sena karena malam itu Ustadz Malik dan Pak Slamet akan masuk dan melakukan mediasi ke dalam Lawang Ageng. Sementara Pak Budi dan warga dusun sekitar juga akan mengadakan doa bersama di balai desa. Tubuh yang sudah seminggu terbaring tidak berdaya pun tiba-tiba bergetar dengan kucuran keringat yang mengalir deras dari bagian keningnya. Istri Sena yang sedang tertidur lelap pun dikagetkan dengan kejadian itu yang membuatnya bingung harus melakukan apa. Dipandanginya tubuh sang suami yang perlahan terangkat ke atas serta menggeliat seperti orang yang sedang kesakitan. Air mata pun mulai membasahi kedua pipinya. Rasa khawatir akan keselamatan sang suami pun membuatnya terus melantunkan doa-doa sambil memegangi tubuh yang kini melayang di atas tempat tidurnya. Ayah Sena yang mengetahui hal itu lalu menghampiri tubuh Sena. Diusapkannya air pemberian Paman Sadewa ke bagian wajah Sena sambil memanjatkan doa-doa untuk keselamatan untuk Sena. Keajaiban pun muncul ketika Sena membuka kedua matanya. Dengan tubuh yang masih melayang di atas tempat tidurnya, Sena pun mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucap Sena dengan suara yang terdengar lirih. Ayah Sena dan juga istri Sena terkejut mendengar salam yang diucapkan Sena. Mereka berdua pun menopang tubuh Sena lalu menurunkannya ke tempat tidur. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Rob, kamu selamat Sena, ucap ayah Sena dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang amat besar. Dengan tangis bahagia, istri Sena pun memeluk erat tubuh Sena dan tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Sang Maha Pencipta. Sena yang masih dalam kondisi lemah pun beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan ke kamar mandi untuk bersuci. Masih ada hal yang harus aku lakukan, Bun. Aku harus ke gedung tua itu sekarang, ucap Sena sambil mengenakan jaket yang selalu dipakainya kemanapun dia pergi. Tapi kondisi ayah masih sangat lemah. Apa tidak sebaiknya besok saja pergi ke sananya? Kasihan warga desa yang sedang mempertaruhkan hidupnya untukku, Bun. Walaupun Paman Sadewa sudah di sana, tapi kekuatan makhluk-makhluk di sana sangat besar. Ayah Sena yang sudah menunggu di ruang tamu pun segera memberikan pusaka warisan keluarga Prawira. Sebuah tongkat kayu yang seperti akar yang sangat keras dengan warna hitam. Dengan sedikit wejangan pusaka itu pun diberikan kepadanya. Pusaka ini sudah menunggu pemiliknya yang baru. Aku serahkan Ki Gali kepadamu untuk membantumu menghadapi jin-jin jahat yang menyesatkan dan mencelakai manusia. Berjuanglah untuk kebaikan, membantu sesama tanpa pamrih dan lillahi ta'ala, ucap ayah Sena menjelaskan. Apa aku kuat dengan kelebihan yang aku dapatkan saat ini ya? Tanya Sena sambil memandangi tongkat kayu Ki Gali yang kini sudah ada di tangannya. Ini sudah menjadi takdirmu Sena. Kemampuan yang ada di dalam dirimu saat ini adalah sebuah tanggung jawab. Sena kini memiliki kemampuan supranatural. Dia bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata di sekitarnya. Sena pun tidak mengetahui kemampuannya berasal dari mana. Setelah meminum air telaga yang ditunjukkan oleh Mbak Simo, Sena merasakan ada getaran aneh di tubuhnya. Dan sebelum dia pergi meninggalkan dimensi lain itu, Sena kembali bertemu dengan kembarannya. Kembaran Sena yang kini ada 4 sosok di atas jembatan. Itu pun menghampiri Sena dan mulai berbicara kepada Sena. Terima kasih telah membebaskan kami dari belenggu nafsu dan angkara murka, ucap keempat sosok itu bersamaan. Kembaran Sena yang memancarkan cahaya kemerahan pun memeluk Sena sambil berkata, Akulah amarahmu, akulah yang menyiksamu dengan rasa dendam dan sakit hati. Sekarang kau telah berdamai dengan semua itu. Terima kasih. Bisik kembaran Sena yang berwarna kemerahan lalu menghilang dari hadapan Sena. Kembaran Sena yang lain pun melakukan hal yang sama. Sampai yang terakhir sosok kembaran yang berselimut cahaya keputihan berkata, Manusia adalah makhluk sempurna. Dengan akal, pikiran, dan hawa nafsu, aku berharap ini adalah awal baru kehidupanmu Sena. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agamamu, bangsa, dan tanah airmu. Dan jangan tinggalkan ibadah, serta selalu berzikirlah atas nama Allah. Setelah keempat sosok kembaran Sena menyatu dengan tubuh Sena, di saat itulah tubuh Sena bergetar hebat. Dan Sena pun merasa tubuhnya melayang.
Semoga ini dapat menjadi bekalmu di kehidupan nyata. Bantulah orang-orang kecil yang dizolimi. Semoga ini bukan kutukan, tapi berkah untukmu, Sena. Ucap Mbah Simo sambil menarik tubuh Sena dan melemparnya ke ujung jembatan yang dilaluinya. Kemampuan spiritualnya pun dicobanya ketika dengan memejamkan mata dan memohon kepada Tuhan penguasa alam semesta ini, tiba-tiba dia sudah ada di dalam gedung tua Lawang Ageng. Sena memang sengaja langsung menuju ke bagian dalam gedung yang menjadi gerbang untuk menuju kerajaan alam gaib Banyugeni. Tujuannya adalah menutup gerbang itu dan menguncinya, sehingga makhluk-makhluk lain tidak berdatangan lagi ke gedung tua itu. Setelah selesai menutup gerbang gaib dan menguncinya, Sena lalu berjalan keluar menuju tempat Ustadz Malik dan yang lainnya berada. "Pak Ustadz, lihat siapa yang datang," seru Pak Slamet dengan wajah gelisahnya. Sena berjalan dengan terus berdoa sambil mengibaskan tongkat kayu yang dipegangnya. Jerit makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya pun mulai terdengar memekakan telinga. Jeritan kesakitan yang diiringi dengan kepulan asap itu pun menjadi pemandangan yang mengerikan. Setiap sosok yang menghalangi dan menyerang Sena harus berakhir menjadi debu dan asap ketika energi dan tongkat Ki Gali menyentuh mereka. 4 makhluk yang menyerang Paman Sadewa pun bergegas menghalangi langkah Sena dan mulai menyerangnya. Benturan energi pun terlihat seperti percikan kembang api yang berwarna-warni. 4 makhluk hitam itu pun mengelilingi Sena dan menyerang Sena secara bersamaan. Sena yang kini terdesak terus merapalkan doa-doa sambil sesekali menghalau bola-bola energi yang meluncur ke arahnya. Paman Sadewa yang bergerak ingin membantu Sena harus menghentikan langkahnya ketika Durma mencekik lehernya dan mengangkat tubuhnya, lalu melemparnya ke arah Ustadz Malik dan yang lainnya berada. Pak Slamet kini menopang tubuh Paman Sadewa yang terlihat sedang terluka dalam yang cukup parah. Paman Sadewa pun mencoba duduk untuk menyembuhkan luka dalamnya dengan merapalkan doa-doa dan memperbaiki aliran energi dalamnya. Sena makin kewalahan ketika pemimpin makhluk itu kini ikut menyerang Sena. Tubuh hitam Durma pun berubah menjadi sangat besar. Kakinya yang kini berukuran sebesar mobil pun sudah bersiap menginjak tubuh Sena yang dikelilingi makhluk-makhluk hitam bawahan Durma. Tanpa ragu, Durma menginjakkan kaki besarnya ke arah Sena. Bukan cuma Sena yang diinjaknya, para bawahan Durma pun juga ikut menjadi korbannya. Seketika itu juga, keempat makhluk bawahan Durma pun menjerit kesakitan dan berubah menjadi kepulan asap. Durma yang merasa sudah bisa membunuh Sena pun tertawa puas. Dia tidak peduli dengan nasib bawahannya yang kini musnah karena injakan kaki besar yang memiliki kekuatan dahsyat itu. "Kalian aku lepaskan, sekarang pergilah dari sini sebelum aku membunuh kalian," ucap Durma sambil menunjuk ke arah Paman Sadewa, Ustadz Malik dan yang lainnya berada. "Aku telah memusnahkan manusia yang sudah merendahkanku dan berani masuk ke kerajaanku tanpa tumbal dan perjanjian terlebih dahulu." Paman Sadewa yang sedih karena keponakannya menjadi korban Durma pun tersulut amarahnya. Dia segera berdiri dan hendak menyerang Durma, tapi tertahan oleh tangan Ustadz Malik. "Jangan mas, kita bukan tandingan makhluk itu," bisik Ustadz Malik sambil memandang tubuh raksasa yang ada di hadapannya. Tanpa disangka-sangka, angin kencang yang tiba-tiba datang pun mengempaskan tubuh besar Durma dan membuatnya jatuh sambil berteriak memaki. Durma pun mencoba bangkit dan terduduk sambil memegangi kepalanya. "Kau sudah banyak menyesatkan orang dan hari ini kau akan musnah, Durma," ucap suara yang terlihat seperti sosok Sena dan kini sudah berdiri di atas kepala Durma. Ustadz Malik lalu mengumandangkan azan dengan suara yang lantang. Sena melompat ke depan makhluk raksasa itu sambil merapal doa-doa yang seketika membuat tubuh Durma kembali ke ukuran manusia biasa. Paman Sadewa melemparkan tasbih yang ke arah Durma yang seketika mengikat tubuh Durma dengan memancarkan cahaya kuning kemerahan. Durma yang kini tidak berdaya hanya menggeliat seperti cacing yang disiram air panas. Suaranya hanya terdengar menggeram. Setelah azan yang dikumandangkan Ustadz Malik selesai, tubuh Durma pun mengeluarkan asap dan percikan api. Perlahan tubuhnya menyusut seiring gumpalan asap yang kian menebal. Akhirnya, sosok makhluk hitam besar itu pun hilang dan hanya menyisakan onggokan debu yang di atasnya terdapat tasbih milik Paman Sadewa. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Ustadz Malik, Pak Slamet, Le Bejo, Dayat, Arya, serta yang lainnya pun beranjak meninggalkan gedung tua.
Paman Sadewa dan Arya pun berpamitan kepada mereka dan berjanji untuk menemui Ustadz Malik dan warga desa lainnya jika kondisi tubuh Sena dan Paman Sadewa sudah membaik. Ketika Sena melangkahkan kakinya keluar dari pagar gedung tua itu, tiba-tiba muncul sosok ular besar sedang melingkar di tempat Durma menghilang tadi. Ular itu memandang ke arah Sena sambil menjulurkan lidahnya. Sena pun hanya terdiam dan terus melangkah pergi dari sana karena tidak ada energi yang mengancam dari sosok ular tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.